Oke, kita bahas kekurangannya. Di samping kelebihan pasti ada kekurangan ya, itu udah pasti. Ada plus, ada minus ya. Nah, minusnya apa gitu ya? Tadi ngobrolin plusnya, kita minusnya apa? Keamanan yang bergantung pada implementasi. Yang tadi saya udah bilang, kalau misalkan kita PHP itu eh, apa sisi keamanan harus benar-benar di custom oleh si ini ya si pembuat aplikasinya ya. Disarankan tadi kalau mau lebih kuat ya tadi harus menggunakan kalau bisa ya menggunakan premium gitu ya. Oke. Nah, selain ini kerentanan ini banyak sekali nanti kerentanan yang memang ada di aplikasi PHP murni ya. Jadi harus mengcustom benar-benar harus dijaga ya codingannya harus rapi. Terus modul-modul yang plugin yang memang tidak dipakai harus ditutup begitu ya. Terus di sini kinerja yang kurang optimal pada aplikasi skala besar. Ini yang saya rasakan dulu ya, versi-versi awal, tapi untuk kesini-sini sebenarnya udah berkurang sih dan kalau dari sisi kinerja ya. Jadi untuk skala besar lumayan bisa diandalkan. Karena memang kalau bicara skala besar kan ada microservice ya, kita bisa bagi-bagi servisnya ya. Nah, tapi ada yang ini ya dibahas kalau kita bandingkan bahasa seperti Java, Node.js seringkali lebih unggul dibanding dibanding PHP ya, lebih unggul. Memang lebih unggul ada lebih unggulnya, tapi ada juga minusnya ya di sini tuh ya. Java di Node.js juga ya. Jadi ya kalau memang udah oh ini sangat-sangat besar ya udah memang harus dipikirkan juga udah ini PHP ini bisa sebagai porsinya sebagai servis tambahan aja ya itu bisa juga ya. Jadi tergantung dari analisisnya ya, manajemennya ya. Kalau bicara kinerja dan aplikasi besar ya, tadi itu tergantung dari aplikasi yang akan dibangun, perkembangan ke arah mana dan penggunanya seberapa besar. Oke, terus di sini kesalahan dan desain. Di sini yang saya rasakan memang kesalahan pada desain bahasa ada gitu, ada. Karena kalau misal PHP ini beberapa inkonsisten dalam desain bahasa, misalkan konversi penamaan fungsi, parameter tidak konsisten, perilaku kadang-kadang tidak terduga. Hal ini bisa membingungkan para pengembang kode sulit untuk dipelihara. Ya, ada hal seperti ini ada memang. Nah, pengurangannya yaitu dengan mengurangi hal kekurangan ini yaitu dengan dokumentasi yang lengkap, aturan-aturan desain yang lengkap itu membantu sekali. Terus ada lagi kekurangan lain itu multi threading ya. Ini masih menurut saya nih pribadi ini masih jadi satu isu ya karena ya tadi di customnya harus benar-benar kalau PHP. Dulu iya sih dulu memang sih. Kalau kesini-sini saya rasakan lumayan cepat ya. Lumayan bisa menghandle multi thread ini. Nah, terus jadi multi thread apa? Jadi apa sih? Jadi PHP tidak mendukung multi secara relatif. Ini ini ya, saya bacakan. Ini berarti PHP mungkin kurang efisien untuk tugas-tugas yang memerlukan paralel tinggi. Jadi apa ya? Kayak multitasking ya, multi thread itu secara bersamaan. Jadi penerimaan request secara per detik sekian ratus gitu ya itu multi thread. Dibanding dengan bahasa yang mendukung multi-thread gitu ya. Terus keterbatasan pada OP, meskipun dukungan OP dukungannya tidak sekuat dari Java dan C asterisk ya, C pagar ya. Nah, karena beberapa fitur OP canggih mungkin tidaklah disediakan efisien implementasi di PHP. Ya, ya ada hal seperti ini sih. Terus berikutnya di manajemen paket yang kompleks. Nah, ini meskipun ada komposer,
Saya rasain sih kalau pribadi ya ini enggak sih, kurang sekarang ya untuk saat ini, lumayan sih ini. Karena dibantu dengan, komposer ya, meskipun komposer telah membawa perbaikan besar, manajemen paket PHP, integritas, manajemen dependensi, masih bisa menjadi kompleks membingungkan bagi pengembang. Oke, banyak sekali nih, ada 3 lagi ya, kita pemeliharaan kode, kode warisan ya, legacy code yang di mana banyak kode banyak aplikasi PHP yang sudah tua menggunakan versi yang lama, tidak mengikuti praktek pengembangan modern. Ini dapat membuat pemeliharaan kode warisan kode sulit untuk memerlukan refactoring yang signifikan. Yaitu tadi ya harus ketika misalkan di PHP 7 mau ke PHP 8 misal kita harus mulai itu dipikirkan tuh perubahan-perubahannya ya. Nah, popularitas yang menurun, saya sih enggak ya, karena maksudnya ini jadi masih jadi kalau saya pribadi nih popularitas memang kalau PHP murninya untuk ini enggak sih enggak berkurang ya. Karena dia akan berlanjut ke framework-framework yang baru gitu ya. Itu. Oke. Tapi kalau isunya ya bisa aja sih ke arah situ karena ada banyak sekali bahasa-bahasa pemrograman yang mendukung ya apa berkembang gitu kayak JavaScript gitu ya, Python gitu ya. Banyak sih memang persaingan. Tapi di kalangan untuk pengguna awal PHP masih direkomendasikan sih. Penggunaan yang baru belajar pemrograman ya, coding itu. Oke, nah terakhir nih masih masalah skalabilitas ya, di mana PHP menjadi kurang efisien dalam rangka mengelola aplikasi yang sangat besar. Yang tadi ya mungkin ya di skala memerlukan skabilitas tinggi, di mana bahasa lain sering kali lebih baik menangani skala besar. Jadi bantunya dengan ini ya, dengan framework ya, gitu. Oke, stop ya.